Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil dari Mandau Bakena adalah tarian yang menceritakan tentang semangat juang para
سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وظهرنا وبركاتنا ومولانا محمد. Camat Lampung Tawari kayak. Camat biar tambah lagi. Biar nama lagi kan nambah lagi. Oh. Bagus. Cari-cari mereka. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dan seluruh tim penilai untuk program desa anti korupsi di Desa Begenang Hilir pada pagi hari ini. Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang terhormat Wakil DPRD Kota Waringin Timur, yang terhormat tim penilai calon desa anti korupsi beserta rombongan, kami ucapkan selamat datang di Bumi Habaring Hurung Sampir khususnya di Desa Begenang Hilir. Yang kami hormati Camat Mempara Hilir Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Begenang Hilir beserta perangkat desa dan seluruh hadirin yang kami tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf pada hari ini semua yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di sini dalam penilaian program desa anti korupsi menambah pemerintah hayat warga Lewu Jeba Integritas akan mewujud Lewu dia korupsi di Desa Begenang Hilir 25 Oktober 2023 Kecamatan Taya Hilir Utara Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, untuk wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia Raya, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di Aula SLB dalam rangka melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe selamat, lindung nalakai, salam sujud karendeng melempang, adil katali umbal curamika sarga sehat kadipata. Izin Bapak dari itu tadi salam Dayak Pak, yang terakhir tadi. Kalau yang di atas kan salam nasional. Ini ada khusus tadi, yang ada satu khusus Kalimantan Tengah, satunya dari Pulau Borneo, Kalimantan. Jadi ada Kalimantan Tengah, ada Borneo, ini bisa Kalimantan. Jadi ada dua salam yang ada. Yang terhormat yang pimpinan direktur, pimpinan peran serta masyarakat Musi KPK, dalam hal ini ada 3 tim yang dipimpin oleh Pak Aris, Ibu Desi, Ibu Lydia, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Pak Nugroho, kemudian dari Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal wakil Pak Mupin Sakaria, kemudian dari Kementerian Keuangan dalam hal ini oleh Bapak Mulyono. Selamat datang kepada seluruh rombongan yang ada dan mohon maaf tadi terlambat, jadi nanti juga ada kegiatan tadi sudah membuka sebentar langsung berangkat ke sini, dan itu tadi Pak kedatangan Bapak disambut dengan tari-tarian untuk tarian pesisir wilayah selatan itu. Kemudian membuka lorong skepeng
betul kalau bahasa biasanya pakai pencak silatnya, tapi itu silatnya sudah ada ya. Nah kemudian tadi disambung lagi dengan tarian mandau bekena. Mandau bekena itu kalau laki-laki bekena itu cantik. Nah jadi yang hari itu cantik gitu. Kalau yang laki-lakinya pada ganteng-ganteng semua, gitu. Yang Pak Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Bapak Inspektur Kabupaten Kalimantan Timur, Kepala Bapendak kebetulan ada hadir di sini, kemudian Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, di sini ada hadir dari Sekretaris, ada Kepala Bidang, dan juga ada Bapak Kabak yang ada dari Sekda, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timur, Bapak Camat Sekotik, kemudian Bapak Kapolsek dan Ramil Mantaya Hilir Utara, Bapak Kepala Desa Bedendang Hilir beserta seluruh jajarannya, kemudian Kepala Desa Kabupaten Timur, Ketua BPD khusus Desa Bedendang Hilir beserta anggotanya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta seluruh masyarakat Bedendang Hilir serta seluruh media cetak dan media elektronik yang hadir pada saat ini, dan juga ada teman-teman pertama Bapak Dama, Ketua Diadi dan Mantir adat yang ada di wilayah Desa Bedendang dan Kecamatan Mantaya Hilir Utara. Melalui sambutan saya pasang marilah kita memanjatkan puji syukur dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat menghadiri kegiatan penilaian program komponen desa anti korupsi perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, ini ada pantun sebelum berikutnya ini. Ke Sungai Mentaya memancing ikan, ikan dimakan dengan sambal. Oh, ketinggalan. Ikan dimakan dengan sambal terasi. Selamat datang kami sampaikan kepada tim penilai desa anti korupsi. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tim penilai yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Desa Bedendang Hilir, Kecamatan Mantaya Hilir Utara, Kabupaten Kuala Timur. Merupakan kunjungan tim ini yang telah yang ketiga kalinya, ini ketiga kalinya Pak, ke desa ini, semoga memberikan kesan yang baik. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami pemerintah daerah Kabupaten Kota Timur mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK Republik Indonesia yang menetapkan salah satu desa di Kabupaten Kota Timur sebagai salah satu desa dari 22 provinsi sebagai calon desa anti korupsi tahun 2023. Hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua di Kabupaten Kota Timur, sekaligus juga menjadi beban bagi kita bersama untuk mewujudkan desa anti korupsi di Kabupaten Kota Timur, dan nantinya akan menjadi percontohan bagi 1.432.000 desa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin yang saya hormati, kami sangat mendukung upaya KPK RI mewujudkan desa anti korupsi, karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat dari berbagai tingkatan.
Sebagai dukungan dalam program KPK RI tersebut, maka Kabupaten Timur telah menetapkan 17 desa selain desa Begendang Hilir sebagai calon desa anti korupsi di Kabupaten Kota Timur. Sehingga jadi ada selain satu ini Pak, ada 17 ditetapkan lagi sebagai desa anti korupsi walaupun tidak terpilih oleh KPK RI. Itu paling tidak satu kecamatan, ini 17 desa, ada 17 kecamatan kita, ini tiap kecamatan satu dulu Pak. Jadi kalau memang bisa nanti meningkat hampir seluruh desanya tidak ada salahnya Pak, karena memang kalau melihat penilaian tentunya harus dimasukkan pakai internet Pak. Nah sementara untuk di voting tidak semuanya punya internet, tidak semuanya punya listrik Pak. Jadi kalau saya bilang 100% ini 186 desa dan kelurahan kita di kota ini mungkin tidak bisa semuanya Pak, karena ada kendala berkaitan dengan listrikan dan internetnya, karena internet akan masuk kalau ada listrik. Kalaupun tidak ada listrik, dia pakai baterai, biasanya pakai kelistrikan IPS. Tentunya itu juga pengalaman yang ada di kota ini tidak terlalu banyak yang mau menginvestasikan untuk kelistrikan internet itu menggunakan UPS Pak, terlalu besar biayanya. Hadirin yang saya hormati, sejak ditetapkan sebagai calon desa anti korupsi, perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Desa Begendang Hilir telah melakukan upaya-upaya pembinaan dan pemenuhan indikator desa anti korupsi dengan didampingi oleh tim KPK RI. Sebagai dukungan mewujudkan desa Begendang Hilir sebagai desa anti korupsi, maka saya menetapkan tim pendamping yang berisi beberapa perangkat daerah untuk mendamping desa Begendang Hilir dalam pemenuhan indikator pilihan desa anti korupsi. Jadi ini ada beberapa OPD yang dilibatkan di dalam untuk mensukseskan kegiatan desa anti korupsi itu khususnya di Begendang Hilir. Tidak hanya pada pemenuhan indikator penilaian calon desa anti korupsi, akan tetapi kami mendorong langkah bersama untuk saling mendukung dan saling mengingatkan untuk memiliki komitmen bersama tidak melakukan tindakan korupsi dan gratifikasi pada semua elemen dan tingkatan di Kabupaten Kota Timur. Sejak bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2023 ini sudah terlihat peningkatan dalam upaya-upaya mewujudkan desa anti-korupsi Begendang Hilir, dan nantinya apa yang telah dilakukan desa Begendang Hilir ini akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain. Jadi ini contoh utamanya dulu, nanti ini ditularkan kepada 17 hari nanti akan beranak pinak lagi supaya bisa semuanya. Hadirin yang saya hormati, dalam mewujudkan upaya-upaya pencegahan korupsi pada tingkat desa, kami selalu mengingatkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa harus melaksanakan dengan prinsip-prinsip keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian pada tingkat pelayanan kepada masyarakat harus dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan tidak terjadi pungutan liar terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, harus melibatkan peran aktif masyarakat desa sehingga tujuan pembangunan akan tercapai dan memperkuat ekonomi masyarakat. Terhadap budaya lokal ataupun kearifan lokal yang ada di desa ini selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku agar tetap dipertahankan dan dapat menjadi ciri khas dari desa dan daerah. Hadirin yang saya hormati, sebagai kata akhir dalam sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada tim KPK RI yang selama ini selalu mendampingi desa Begendang Hilir dalam pemenuhan indikator dan tim pendampingan desa anti korupsi Kabupaten Timur, sehingga sampai pada tahap hari ini semoga apa yang telah dilakukan sesuai dengan kita harapkan bersama, yaitu mewujudkan desa anti korupsi di Kabupaten Timur khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini ada kayaknya ada pantungan gitu Pak.
bentuknya istilahnya. Mari merapat ke Patung Gelawat, ke ikon Mentaya menghilangkan penat. Jadi kepala desa adalah amanat. Jangan korupsi jangan korupsi tapi sejahterakan masyarakatnya. Ke kantor desa jangan terlambat. Pakai baju sesuai regulasi. Kita bisa menjadi hebat jika jauh dari korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Cap tertanda Bupati Kalimantan Timur. Sekian, terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPRD, dalam hal ini hadir Bapak Wakil Ketua DPRD. Saya hormati tim Desa Anti Korupsi dari Sektor Kabupaten, Sektor Provinsi, kemudian Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian KPK. Pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, kemudian tim pendamping calon ketua desa anti korupsi yang ditugaskan berdasarkan surat penugasan dari Bapak Bupati Kota Waringin Timur. Boleh diberitakan yang mana orangnya? Tim pendamping desa anti korupsi sesuai dengan SK Bupati, satu orang ya. Ada yang lain ya. Baik. Kemudian Bapak Camat Mentaya Hilir Utara yang tadi mendoakan nambah satu Pak gitu. Saya nggak tahu nambah apa ya, nambah anak atau nambah apa. Bapak Kepala Desa Pak Muhammad, terima kasih Pak. Kemudian direksi dan pengurus BUMDes, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bapak Babinsa, Mbak Bintang Tikmas, dan spesial hari ini hadir Ibu Kapolsek Ibu ya. Terima kasih Ibu. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada juga Bapak dan Ibu yang grogi biru, penyuluh anti korupsi yang membantu KPK dalam melakukan pencegahan korupsi. Terima kasih Ibu. Baju kemeja dari katun, kemeja robek kesangkut paku. Pagi ini tidak ada pantun, sudah disapu bersih Pak Asisten 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, pertama-tama tentu kita tidak lupa untuk memberikan puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah SWT. Kita semua masih dapat berkumpul di ruangan yang semarak ini, disambut tadi dengan beberapa kesenian dan budaya. Yang kesenian dan budaya itu mengalihkan perhatian saya dengan isi dari sambutan saya. Jadi saya lupa, akhirnya terpaksa saya harus bawa begini lagi. Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada para tim penilai dari kementerian, dari inspektur kabupaten dan provinsi yang bisa terpenuhi semua 18 indikator desa anti korupsi ini. Insya Allah setelah hari ini selesai kita laksanakan, Bapak dan Ibu semua cukup tidurnya. Amin. Benar ternyata kayaknya. Dan saya doakan semoga kalau hari ini Pak Kades sebaris dengan kami, dengan Pak Asisten 1, dengan Pak Inspektur, dan Pak Wakil Ketua DPRD, semoga hari ini bisa mendapatkan nilai yang baik. Amin. Bisa nanti di acara puncaknya duduk bersebelahan dengan Pak Menteri dan Ketua KPK ya. Amin. Hari ini di sini dulu gitu Pak ya.
Baik Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui mengenai apa yang kita lakukan di sini, bahwa hari ini adalah penilaian desa anti korupsi. Ya. Hari ini adalah hari penentuan apakah desa Balenang Hilir pantas untuk dijadikan desa contohan anti korupsi. Dengan menjadi desa anti korupsi, nantinya akan bisa menjadi tempat belajar bagi desa-desa yang lain, ya Pak ya. 17 desa yang mau belajar jangan dulu sampai nanti kegiatan ini selesai dan sampai nanti desa Balenang Hilir bisa memperbaiki apa-apa yang kurang berdasarkan masukan dari tim penilai nanti, ya. Karena kami ingin desa Balenang Hilir benar-benar bisa mentransfer ilmu yang sesuai dengan apa yang kita hendaki bersama, ya. Dalam memahami tingkat desa anti korupsi ini, Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa memiliki persepsi yang berbeda, ya. Apa yang kami minta belum tentu apa yang sesuai dengan yang disampaikan. Nah, untuk itu nanti kita akan melakukan beberapa masukan-masukan supaya desa Balenang Hilir benar-benar bisa menjadi tempat belajar bagi desa yang lain. Bapak dan Ibu, desa anti korupsi ini bukanlah sebuah perlombaan, ya. Memang keluar nilai nanti, tapi itu bukan sesuatu yang diperlombakan. Tidak ada urutan 1, tidak ada urutan 2, tidak ada urutan 3. Ya, jangan khawatir mengenai hal itu. Yang ada hanyalah lolos dan tidaknya. Nah, ini yang menjadi perhatian Pak, ya. Nilai tidak penting, tapi lolos atau tidaknya menjadi desa percontohan. Bapak dan Ibu, kenapa kita melakukan kegiatan ini? Mungkin sudah pernah disampaikan oleh tim KPK yang lain. Kita mengetahui bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 kemarin, pemerintah kita yang dilakukan oleh kementeriannya Pak Murdiono dari Kemenku ini sudah menggelontorkan dana 468,9 triliun pada seluruh desa, ya, jumlah yang sangat besar. Untuk salah satunya mengentaskan kemiskinan. Tapi apa yang terjadi? Target pengentasan kemiskinan kita hingga tahun 2022 belum tercapai. Ya, dengan target 9%, angka kemiskinan di desa adalah 12,36%. Nah, dari tingkat desa aja kita masih punya PR. Bagaimana membantu pemerintah pusat mengentaskan kemiskinan di angka 9%. Yang kedua, dengan begitu dan banyaknya dana ini yang masuk ke desa, ternyata angka kejahatan termasuk korupsi di sana pun semakin meningkat. Nah, ini saya belum ngobrol dengan Ibu Kapolsek, kira-kira laporan penyimpangan dana desa ada di korupsi nggak, ya, oleh pemerintahan desa. Ada 900 kasus, 850 kasus, ulangi, ada 850 kasus dengan tersangka atau tingkat yang terlibat adalah 973 orang. 50% diantaranya adalah kepala desa. Yang kedua, jabatan apa kira-kira yang paling banyak? Keuangan, ya, yang memegang keuangan. Yang ketiga, sekretaris desa. 3 posisi ini yang paling rentan terlibat dari yang namanya korupsi. Alasan ketiga adalah kearifan lokal, Bapak dan Ibu. Begitu derasnya informasi yang kita terima lewat web, lewat internet, lewat media sosial, kebudayaan-kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita perlahan mulai menggerus, ya, kebudayaan gotong royong kita. Di beberapa desa, Bapak dan Ibu, percaya atau tidak, saya sudah menyaksikan sendiri bahwa kebiasaan gotong royong kita itu sudah mulai hilang. Ya. Kita mau gotong royong bekerja dengan ikhlas, tapi ada beberapa masyarakat kita yang tidak akan mau bergotong royong kalau misalnya nggak ada ininya, Pak, ya, nggak ada fulusnya. Tentu ini peristiwa yang berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Kita sangat dikenal dengan masyarakat yang bergotong royong. 3 permasalahan itulah yang akhirnya membuat KPK menjalankan yang namanya program desa anti korupsi. Nah, kita sudah dapat observasi, ya, di awal tahun dan kita jatuh hati kepada desa Balenang Hilir
menjadi desa pencernaan desa anti korupsi. Sudah kita berikan feedback Pak, hampir 2 bulan ya Pak Kades ya. Sudah kita evaluasi, kita dampingi selama 2 bulan. Hari ini adalah hari penilaiannya. Ya. Nanti kita amati, kita verifikasi komponen-komponen yang ada di depan ini. Semoga Bapak dan Ibu semua bisa bertahan sampai dengan sore hari, terutama kepada masyarakat desa, perangkat desa bisa bertahan sampai sore hari. Karena nanti kehadiran Bapak dan Ibu sangat kami perlukan sebagai sumber informasi bagi para tim penilai semuanya. Begitu Bapak dan Ibu. Saya mungkin tidak akan berlama-lama menyampaikan. Semoga kita semua di sini bisa mengikuti kegiatan penilaian ini dengan baik, dengan lancar. Semoga kegiatan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga Desa Batang Hilir mendapatkan nilai yang baik. Karena di sini ternyata subuhnya jam 4.15 Pak ya? Jam 4:05. Kemudian maghribnya 17:15. Kita doakan, kita berharap kegiatan kita ini bisa selesai lebih awal Pak. Makanya butuh bantuan Bapak Ibu semua untuk tetap bersama kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan kemudahan, perlindungan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.